Inilah judul pengajian kita pada pagi hari ini. Mengutip nasihat dari Amirul Mukminin. Qala Amirul Mukminin, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala akhfa arba'ah fi arba'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan 4 hal dalam kehidupan kita. Apa rahasianya? Yang pertama, Allah merahasiakan akhfa ridahu fi ta'atih. Allah merahasiakan keridhaannya. Terletak di amal apa? Amal soleh mana? Nggak ada yang tahu di antara kita. Kadang-kadang kita terlalu bangga dengan amal-amal yang dianggapnya spektakuler. Amal-amal yang dianggapnya besar. Karena saking bangganya muncul perasaan ujub. Muncul perasaan bangga. Muncul perasaan ana khairu minhu. Aku lebih baik dibandingkan yang lain. Akhirnya amal-amal yang gede-gede tadi, yang besar-besar tadi, yang seolah-olah spektakuler tadi sama sekali nggak dianggap. Makanya kita diingetin di setiap hari Jumat ketika baca surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taujih Rabbani tiap pekannya. Apa salah satu pengingat untuk kita renungi bersama-sama? Kita diingetin tentang akhsarina a'mala, amal yang paling merugikan yang dilakukan manusia. Amal apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Amal yang ditolak, amal yang kita terlalu kegeeran. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, nganggapnya amal itu spektakuler. Nanggapnya amal itu besar di sisi Allah akan dapat pahala. Ternyata dhalla sa'yuhum, semuanya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah berbangga-bangga dengan amal yang dianggap udah banyak kita melakukan amal soleh. Jangan sampai amal soleh yang udah kelihatan banyak ternodai gara-gara mungkin niatnya yang keliru. Ya, ikhlas, tapi ada perasaan ujub. Ingat, setan nggak bakal berhenti untuk ganggu amal kita, untuk ngerusak ibadah kita. Ada orang yang diganggu dari sisi keikhlasannya. Ada juga keikhlasannya lulus, tapi ujubnya nggak lulus. Ketika dia merasa menepuk dadanya, merasa diri ana khairum minhu, aku lebih baik, aku kayaknya lebih pantas, aku lebih soleh, aku lebih banyak ibadahnya, aku sudah memegang tiket surga dan sebagainya. Ini bagian dari tipu daya syaitan yang akan terus-terusan ngejar-ngejar para ahli ibadah. Maka jamaah sekalian, jangan-jangan justru amal-amal yang kecil yang orang menganggapnya remeh, orang menganggapnya itu sesuatu yang kagak ada artinya, tapi boleh jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, ada satu hadisnya kita sering baca nih hadis ini, ya. Hadis tentang apa? Tentang seorang wanita yang pekerjaannya kotor, diberikan ampunan sama Allah. Allah ridho kepada dia gara-gara amal yang kecil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Ghufira limra'atin mumisatin. Mumisatin ini adalah wanita yang ahli maksiat, lacur, wanita kotor. Tapi dia ini punya hati yang masih tersisa kebaikannya, masih ada kebaikan. Ketika ngelihat ada seekor anjing yang najis itu, ada yang kehausan, dia ambil
terompahnya untuk apa? Untuk memberikan minum. Bayangin, sesuatu yang nggak diduga-duga, cuman gara-gara memberi minum makhluk Allah yang lain. Dengan tulus dia lakukan ini, bukan karena demi konten, jamaah. Kadang-kadang sekarang orang kan suka tuh ya, melakukan banyak kebaikan, melakukan banyak gerakan kebajikan, ya, bahkan menolong orang-orang yang tidak mampu, ya, orang-orang yang memiliki nasib tragis. Tapi mohon maaf, dijadikan sebagai konten, dan konten yang dia buat menghasilkan cuannya lebih besar dibandingkan apa yang dia kasih. Banyak banget tuh konten-konten kreator yang niatnya kayak gitu, ya, untuk mencari cuan, untuk memanfaatkan penderitaan orang. Kalau wanita ini kagak, dia kagak ada yang nyorot, kamera nggak ada yang nyorot, nggak ada yang ngelihat, tapi Allah mengabarkan wanita Bani Israel ini, sampaikan dalam hadis ini, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran amal yang sepele, memberi minum seekor anjing. Hadis yang ceritanya seperti ini ada dua hadis, jemaah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini hadis ini. Hadis ini subjeknya, pelakunya yang diceritain bukan perempuan, tapi laki-laki. Bainama rajulun yamshi bi tariqin, rajul. Hampir sama ceritanya, ya, tapi pelakunya beda. Kalau yang tadi perempuan, yang ini laki-laki. Kerjaannya sama, kebaikannya sama, memberi minum seekor anjing yang kehausan. Sama-sama hadis Bukhari juga. Ini kisahnya memang kisah yang berbeda, subjeknya subjek yang berbeda, tapi perilakunya perilaku yang sama. Ini hadis menunjukkan tentang sebuah amal yang kecil, amal yang remeh, tapi bobot pahalanya itu sangat-sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada tapinya, jemaah. Ini ada disclaimernya nih, ada catatannya nih. Jangan sampai hadis ini disalahgunakan, disalahpahamin, disalahartikan, dijadikan sebagai pembenaran, justifikasi nih bagi orang-orang yang emang doyan maksiat. Akhirnya menjadikan hadis ini, ya, untuk pembenaran kemaksiatannya. Allah kan Maha Pengampun. Orang yang udah rajin ibadah belum tentu dapat ampunan. Itu hadisnya ada. Orang yang ahli maksiat dapat ampunan dari Allah. Jadi kadang-kadang hadis suka disalahgunakan. Isinya benar, ada isinya kebaikan-kebaikan, ampunan-ampunan, ada isinya, ada begitu. Tapi tujuan mengamalkan hadisnya, menyimpulkan hadisnya, tujuannya keliru, untuk menjustifikasi kemaksiatannya. Malah ada yang aneh nih, ada orang menjadikan dalil ini, ya, dijadikan sebagai hujjah, argumentasi, di mana dia jadi hobi memelihara anjing. Iya, kan ada hadisnya. Itu sampai-sampai Allah menurunkan ampunan. Akhirnya dia miara anjing. Ya, dia jadikan rumahnya itu kolektor anjing. Padahal seorang muslim, ada seorang muslim, jemaah, yang miara anjing. Banyak. Malah ada influencer dengan bangganya moto di samping anjingnya, sambil mengkampanyekan anjing ini bukan binatang yang berbahaya, bukan binatang yang macam-macam. Bahkan gara-gara anjing ada loh orang yang masuk surga. Bahkan juga ada anjing yang masuk surga. Siapa? Anjingnya Al-Kahfi. Akhirnya dia kampanye untuk mari pelihara anjing. Malah salah dia, ngambil dalilnya untuk kampanye sesuatu yang buruk. Padahal hadis ini intinya bukan itu, jemaah. Bukan tentang bagaimana miara anjing dianjurkan, bukan bagaimana melegalkan kemaksiatan, bukan ini intinya.
Inti hadis ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengungkapkan kepada kita melalui sabda Rasulnya bahwa rahmat Allah, ampunan Allah itu luas. Rahmat Allah, ampunan Allah itu bisa turun kepada siapa saja. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa. Maka hadis ini cocok bagi orang-orang yang merasa putus asa nih, merasa menganggap dirinya kayaknya udah gak layak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cocok untuk memberikan optimisme, memberikan raja, perasaan harap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak cocok bagi orang yang emang doyan, mohon maaf, terbiasa dengan maksiat. Akhirnya, nah ini yang saya butuhin nih. Nah di sini justru nih yang saya butuhin. Dia nyari-nyari dalil. Banyak orang sekarang begitu jemaah. Banyak orang yang nyari-nyari dalil untuk justifikasi melegalkan kesalahannya. Wah ini keliru luar biasa jemaah sekalian. Maka dari dua hal ini jemaah, sebuah pelajaran bagi kita bahwasanya amal yang mungkin dianggap kecil, remeh, sebelah mata, boleh jadi akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu sampel tentang bagaimana ya Allah merahasiakan keridhaannya terletak di amal soleh mana. Maka teruslah beramal. Apalagi bulan Ramadan, Masya Allah, amal yang wajib dilipat gandakan. Amal sunnah pahalanya seperti amal wajib. Amal-amal yang kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi di bulan Ramadan, Masya Allah. Maka teruslah wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Teruslah beramal. Yang kadang-kadang jamaah kita udah melakukan kebaikan, udah punya investasi kebaikan, udah berusaha baik sama orang, tapi masih suka di underestimate, suka diremehin, ya, suka dipandang sebelah mata. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan cuek aja. Kenapa? Boleh jadi di hadapan orang itu nggak ada apa-apanya, tapi di hadapan Allah boleh jadi inilah yang akan menjadikan Allah ridha kepada diri kita, jemaah sekalian. Maka dulu ada seorang sahabat yang merasa sedih ketika Nabi memberikan tentang fadilah, informasi fadilah, memberikan pahala, memberikan apa? Memberikan makan orang yang berbuka, memberi minum orang yang berbuka, pahalanya sama seperti orang yang puasa. Orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang berlebihan harta, dengan mudahnya mereka melakukan amal yang disampaikan Nabi, berbondong-bondong mereka berebutan sampai sekarang tuh. Ya, sampai sekarang berbondong-bondong bahkan berebutan nyari jamaah untuk bisa makan di tempatnya biar bisa dapetin pahala. Di zaman Nabi ada sahabat yang memang secara garis ekonomi ya miskin, pas-pasan. Untuk dirinya aja susah, apalagi untuk orang lain. Makanya merasa sedih. Sedih kenapa? Sedih karena nggak bisa mendapatkan pahala seperti sahabat-sahabat yang lain. Tapi menyampaikan bahwa walau cuma seteguk air pun nggak masalah. Nggak perlu mewah-mewah banget, seteguk air diberikan pahalanya sama. Bahkan walau bisyikki tamrah, walau cuma sebutir korma doang, itu boleh jadi akan mendatangkan rahmat Allah kepada kita. Bahkan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak sampel-sampel amal yang mungkin kelihatannya kecil, sederhana ya, tapi besar pahalanya di sisi Allah. Dan kita udah hafal tuh. Ada kalimat yang disebut kalimatani khafifatani 'alal lisan, taqilatan ya fil mizan, habibatan ilar rahman. Dua kalimat yang gampang, ringan diucapkan oleh semua orang, gampang. Kita semua bisa mengucapkannya. Ya kita baca bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah
Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan. Ringan. Nggak perlu effort yang gede-gede banget, nggak perlu mikir, nggak perlu pakai hafalan mengerutkan dahi. Itu seperti kita kalau mau lagi murojaah surat An-Naba gitu ya, harus mikir. Surat Ar-Rahman yang ketukar-tukar, fabi ayyi ala'i rabbikal matukadziban, yang diulang-ulang, harus mikir tuh. Tapi kalau ini nggak perlu effort yang terlalu gede-gede banget, ringan, pahalanya bobotnya besar. Apalagi Ramadan jamaah. Jika kita mulai lelah, tadarusnya udah mulai capek, suara udah mulai serak, ganti dengan zikir-zikir yang ringan ini. Ini dahsyat banget, Pak. Lagi santai atau pada saat kita menjelang istirahat sambil subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ringan tapi bobot timbangan pahalanya besar. Jangan remehin amal-amal yang kecil jamaah. Boleh jadi sangat-sangatlah besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kebiasaan yang sangat luar biasa. Ini kisah sering disampaikan. Sebagai pengingat saja nih. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Kisah siapa? Kisah penjual roti. Di saat kisah penjual roti ini, Imam Ahmad bin Hanbal ini ceritanya mau safar. Ya, entah kenapa beliau tiba-tiba pengen safar, perjalanan panjang jauh tuh. Kemalaman. Di saat itu belum ada dokumentasi foto wajah seseorang kan. Belum tahu wajahnya Imam Ahmad seperti apa, Imam Malik seperti apa, Imam Syafi'i, belum ada dokumentasinya. Jadi orang-orang nggak tahu ya. Taunya cuma nama, tenar namanya, ilmunya ya. Kemudian kemasyhuran bagaimana kedudukannya, tapi mukanya nggak ada yang tahu. Ketika beliau kemalaman, mampir ke sebuah masjid. Ketika udah kemalaman, masjid ditutup. Ini penjaga masjidnya merebutnya istiqomah orangnya. Taat dengan aturan yang ditentukan DKM. Tidak ada boleh orang yang stay. Pokoknya dikunci biar menjaga kebersihan gitu kan. Amanah ceritanya dia nih. Melihat ada laki-laki tua, usianya udah tua beliau saat itu. Ya. Pengen numpang di masjid istirahat untuk melanjutin perjalanan besok pagi. Agak boleh. Agak boleh sama merebutnya ditutup. Enggak boleh, Syekh. Kemudian beliau akhirnya di pelataran, di emperan masjid, di pinggir-pinggir. Ngelihat Syekh ini di pelataran tidur-tiduran, mau istirahat, sama merebutnya dipanggil lagi, ya Syekh, ya Syekh. Jadi dalam bahasa Arab, orang memanggil Syekh itu ada 3 maksud jamaah. Enggak semua Syekh itu dipanggil panggilan untuk seorang ulama. Ya, kadang-kadang Syekh itu dipanggil untuk apa? Memanggil orang yang udah syuyuh, yang udah tua, yang udah berubah, panggilannya Syekh tuh, gitu ya. Ada juga Syekh untuk panggilan orang-orang yang kaya, gitu. Makanya donatur-donatur dari Saudi, dari Qatar, gitu ya, dari berbagai macam lembaga charity di Timur Tengah, itu dipanggilnya Syekh juga. Tapi mereka orang yang bukan orang alim, bukan ulama, gitu. Ya kemarin kita ngadain acara di salah satu sekolah yang baru didirikan di Pondok Gede, namanya Al-Siddiq International School. Donaturnya dari Arab Saudi. Dipanggilnya Syekh, bukan ulama dia, biasa-biasa aja, profesinya biasa. Tapi panggilannya Syekh, kenapa? Orang kaya. Jadi ada Syekh itu dipanggil untuk panggilan orang berilmu, orang kaya atau orang tua. Nah, merebut ini manggil Syekh ini ceritanya karena udah tua. Kondisi Imam Ahmad itu sudah beruban, sudah rentak. Syekh, nggak boleh. Nggak boleh stay di sini. Pokoknya di dalam dan di luar udah clean. Nggak boleh ada yang stay. Nah, ada kejadian kayak gitu. Tiba-tiba muncullah salah satu orang yang punya bangunan di dekat masjid. Dia punya kios roti. Nah, ternyata dia mempersilahkan. Untuk apa? Untuk mabit bermalam nginap di situ.
Di tempatnya boleh, silakan. Syekh, sini, nggak apa-apa. Pakai saja, ada ruangan kosong. Kamu bisa istirahat di situ, Syekh. Sampai nanti kamu bisa melanjutkan perjalanan besok pagi. Akhirnya alhamdulillah, qadarullah, Imam Ahmad bin Hanbal mabit di situ. Ketika mabit, beliau memperhatikan kebiasaan penjual roti ini sambil mecahin telur, ngadon roti, bakar roti. Penjual roti ini ngucapin istighfar enggak berhenti-berhenti. Berhentinya saat kapan? Saat diajak ngobrol baru berhenti. Ya saat ditanya baru berhenti. Kalau misalkan Imam Ahmad nggak ngobrol, nggak nanya, terusin astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, sambil bakar astagfirullah, sambil ngadon astagfirullah, nggak berhenti. Penasaran? Imam Ahmad penasaran, berapa lama engkau telah melakukan hal ini? Dari kapan kebiasaanmu mengucapkan istighfar nggak berhenti? Dari kapan? Dari bujang. Udah 30 tahun beliau melakukan hal ini. 30 tahun jamaah konsisten menjalankan amal yang ringan di lisan. Istighfar doang, semua bisa. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dan apa buahnya? Apa manfaatnya? Apa fadilahnya? Setelah engkau konsisten mengucapkan istighfar yang enggak berhenti. Ternyata fadilahnya, wallahi, demi Allah, semua istighfar yang aku lantunkan di hadapan Allah membuahkan sebuah fadilah yang sangat luar biasa. Apa fadilahnya? Setiap doa-doa yang aku panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala qabul, mustajab semua doa-doa. Aku minta apapun Allah kasih. Aku ada hajat apapun Allah permudah, Allah berikan semuanya. Tinggal satu doa yang sampai saat ini pun saya masih penasaran, kenapa saya belum dikasih sama Allah doa ini. Doa apa itu, wahai Bapak? Imam Ahmad bertanya, doa apa? Aku berdoa pengen ketemu dengan Imam Ahmad. Ternyata yang ditanya, ya, pengen ketemu dengan orang yang langsung Allah hantarkan. Allahu Akbar. Imam langsung bertakbir, takjub. Masya Allah, tabarakallah. Benarkah itu wahai Bapak? Iya, benar. Aku Imam Ahmad. Ternyata Allah yang mengantarkan aku langsung. Ternyata istighfar mula yang menjadikan aku diusir dari masjid. Istighfar mula yang menjadikan aku diusir oleh merbot. Istighfar mula yang menjadikan aku bisa nginap di tempat ini. Allahu Akbar. Amal yang mungkin dianggap kecil oleh sebagian orang, tapi mendatangkan keridhaan Allah. Ingat ya jemaah, akhfa ridahu fi ta'atih. Allah merahasiakan keridhaannya terletak di amal soleh mana, maka kerjakan semua. Amal-amal yang wajib-wajib pasti, ya, ditambah yang sunnah-sunnah. Tapi ingat prinsipnya, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai, amal yang konsisten, walaupun mungkin itu amalnya sedikit, amalnya yang kecil-kecil, tapi konsisten, istimrar, ini yang paling Allah cintai. Sebagaimana tadi seorang laki-laki penjual roti di zaman Imam Ahmad yang istimrar, yang mendawamkan istighfar di saat-saat beliau dari mudanya sampai masa tuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan bisa mengistimrorkan, mendawamkan amal-amal saleh sampai akhir hayat kita. Yang kedua jamaah, yang kedua, akhfa sukhtuhu fi maksiyatih. Allah merahasiakan kemurkaannya terletak di maksiat mana yang kita kerjakan. Banyak orang yang takut dengan dosa-dosa yang besar, dia hindari karena takut resikonya, takut konsekuensinya, takut dari akibatnya. Oh, dia jauh-jauh tuh. Tapi gilirannya hal yang kecil-kecil, dia biasa-biasa aja. Dia menganggapnya ini adalah hal yang nanti juga Allah maafin gitu. Dengan istighfar aja cukup. Akhirnya hal yang kecil-kecil diremehin sama dia. Ingat ya jamaah, ingat.
Meremehkan dosa itu adalah bagian dari dosa. Meremehkan dosa itu bagian dari dosa yang jangan-jangan inilah yang bikin Allah murka sama kita, karena meremehkan segala sesuatu yang kecil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah akan memperlihatkan keburukan walaupun sebesar dzarrah yang dianggapnya remeh, kecil di hadapan manusia, itu dianggapnya remeh. Ingat, penyakit yang berat-berat, penyakit yang parah-parah bermula dari penyakit yang kecil-kecil. Orang kesusupan itu sakitnya luar biasa, jemaah. Kesusupan. Kalau kesusupan itu durinya kecil apa gede, jemaah? Nggak mungkin kan orang kesusupan durinya itu segede paku, nggak mungkin. Kesusupan itu hal yang kecil, duri kecil, cuman kesusupan apa? Ya, duri yang nggak kelihatan, harus diambil pakai apa? Pakai peniti. Tapi sakitnya perih. Banyak orang yang tergelincir gara-gara yang kecil. Maka di zaman Nabi, beliau pernah diberikan oleh Allah pendengaran suasana di alam kubur. Di saat beliau melewati sebuah makam, beliau diperdengarkan teriakan para penghuni kubur yang disiksa oleh malaikat penjaga kubur. Nabi memberikan kabar, informasi bahwa mereka itu bukan pelaku kabair. Mereka itu bukan pelaku dosa-dosa besar. Mereka bukan perampok, bukan pembunuh, bukan pezina, bukan. Mereka itu hamba-hamba Allah yang meremehkan kesalahan-kesalahan kecil. Siapa mereka? Di antaranya yang pertama, ada dua dikabarkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah orang yang meremehkan cara dia bertoharoh, bersuci. Hati-hati jemaah. Ketika kita buang air kecil, cipratan-cipratannya itu jangan sampai gara-gara cipratan yang mungkin emang nggak kelihatan, tapi kita nggak melakukan preventif, ya, pencegahan biar nggak menciprat kena ke pakaian kita, yang bisa menggugurkan tuh toharoh kita. Toharoh gugur, sholatnya pun gugur, agak sah. Dan gara-gara ini jangan, gara-gara percikan doang, dianggapnya cuman percikan sedikit, nggak ada, nggak akan mempengaruhi kesucian pakaian saya. Dianggapnya nggak mempengaruhi kesucian pakaiannya. Ternyata hal inilah yang menjadikan dirinya tertolak tuh seluruh ibadah-ibadah mahdohnya. Gara-gara ngeremehin suatu yang kecil, jemaah. Makanya kalau bisa kita tuh, khususnya yang bapak-bapak gitu ya, perhatikan saat kita buang air kecil yang toiletnya berdiri tuh, ya, pastikan jangan sampai yaitu terciprat ke celana kita, ke pakaian kita. Memang sunnahnya kan jongkok. Biar apa? Preventif. Yang penting kita ikhtiar dulu, ikhtiar semaksimal mungkin. Kadang-kadang orang sembarangan aja tuh. Untuk masalah beginian nggak terlalu diperhatiin. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak kemajuan, masjid-masjid, beberapa tempat toiletnya itu sudah mulai ada pelindung itu ya. Toilet berdiri itu sudah ada mika yang untuk ngelindungin cipratan. Itu preventif sebenarnya. Ikhtiar kita biar apa? Biar hal-hal kayak gini nggak memberatkan kita di alam kubur. Ternyata memang ada tuh siksaan khusus bagi orang-orang yang ngeremehin hal-hal kecil kayak gini. Yang kedua, penghuni kubur yang disiksa gara-gara apa? Gara-gara mulutnya ember, ya, mulutnya ini usil, suka ngadu domba dengan sesamanya, suka memprovokasi biar tetangganya berantem, dengan sahabatnya berantem, antara umat berantem, mulutnya begitu tuh. Dan dia menganggap itu hal yang biasa-biasa aja, hal yang sifatnya mungkin joke, hal yang sifatnya mungkin humor, bercanda. Di zaman sekarang jemaah, namimah, pelaku namimah bukan pakai mulut, sekarang lebih canggih, pakai ini. Sosial media berapa banyak orang bermusuhan gara-gara statement, gara-gara komentar, gara-gara dia melakukan adu domba melalui ini nih. Isinya di sosial media, masya Allah, nyari-nyari kesalahan orang, masya Allah. Membuat konten-konten yang isinya mengadu domba, giliran dikecam bilangnya bercanda. Saya bercanda, jangan baper jadi orang.
Pernah tuh ada kan ketika dikecam tuh ya, ada seorang influencer yang menginisiasi bagaimana potongan video seorang ustazah ya, seorang ustazah lagi ceramah bahas tentang tafsir surat Ali Imran tentang gambaran penghuni surga ceritanya tuh, yang beliau bawa tafsir yang memang sahih, referensinya jelas dari tafsir Ibnu Katsir, dibawain foto, videonya dipotong, diambil statement yang memang bagi orang-orang itu, bagi orang awam mungkin akan memunculkan kontroversi, sengaja dipotong kemudian dikasih embel-embel. Beginilah perilaku ustazah zaman sekarang, pikirannya cuman masalah, mohon maaf, masalah hal-hal yang sifatnya di bawah perut dan lain-lainnya. Masya Allah, isinya sangat melecehkan ustazahnya, melecehkan ajaran Islam, bahkan melecehkan itu tafsirnya Ibnu Katsir yang dipakai untuk mengkaji Al-Quran di beragam masjid di seluruh dunia. Dibuat kontennya dengan mereka menyebarkan secara masif, muncul satu semua, akhirnya ikut komentar. Gara-gara ini akhirnya dikecam kan. Wah, dikecam banyak orang gara-gara apa? Ini nggak bener ini ngadu domba nih, ini memecah belah seperti ini. Setelah dikecam, apa responnya dia dengan ringannya. Masih ada capture apa tuh, potongan atau tangkapan beritanya masih muncul tuh. Komentarnya, maaf saya kan cuma bercanda, jangan baper. Gampangnya dia ngomong kayak gitu tuh. Ketika dia membuat statement-statement, potongan-potongan video dibuat dengan komentar, dengan ringannya dia mengucapkan saya cuma bercanda. Ini bagian dari hal yang mungkin dianggap kecil sama dia, tapi jangan-jangan gara-gara ini Allah murka sehingga Allah menutup rapat-rapat pintu rahmatnya, sehingga dia sulit untuk menerima kebaikan dari manapun. Makanya orang-orang kayak gini jamaah, orang-orang yang kayak gini, dia tidak akan pernah mempan diberikan nasihat. Setelah dikecam banyak orang, apakah dia berhenti? Sampai sekarang mengulangi lagi kejadian itu. Sampai sekarang dia nggak berhenti mengumbar kebencian di sosial media. Makanya hati-hati. Allah Subhanahu wa ta'ala jangan-jangan murka gara-gara hal yang dianggap bercanda kayak gini. Sampai-sampai ada orang yang ketawa ketiwi dengan bangganya, mengatakan dirinya aku lebih bangga. Kalau misalkan masuk surga harus ketemu Habib Fulan, Ustadz Fulan, ya Ustadz yang kayak gitu. Ngapain saya nggak sudi masuk surga sama mereka? Lebih baik masuk neraka, ketemu dengan artis-artis Hollywood yang kafir-kafir. Nggak apa-apa saya ketemu artis Hollywood yang kafir-kafir, sambil ketawa-tawa deh, memposting videonya dengan bangganya tuh. Jangan-jangan gara-gara hal yang dianggap remeh ini yang bikin Allah murka sama kita. Makanya orang kayak gini itu, mohon maaf, dinasehatin pakai cara yang keras, cara yang lembut, didoain juga. Sampai sekarang masih aja ngulangin kesalahannya dan merasa nggak salah ya. Kalau orang udah merasa nggak salah, ngeri jemaah, itu pertanda Allah cabut rahmatnya. Apalagi ketika orang sudah nggak bisa nerima nasihat, ngeri jemaah, itu pertanda Allah udah jauh dari dia tuh. Jangan pernah meremehkan kesalahan, walaupun mungkin kesalahan itu dianggap kecil. Karena nila setitik akan merusak susu sebelanga. Gara-gara nila yang hitam kecil itu bisa merusak susu yang murni, akan rusak gara-gara hal yang kecil. Dan perbuatan dosa kecil atau besarnya ya akan berubah bobot dosanya di hadapan Allah tergantung 4 hal. Siapa pelakunya? Kalau pelaku dosa itu orang awam, ya, dengan orang-orang yang alim, itu beda bobotnya. Orang alim melakukan dosa yang sama, orang awam dosanya juga sama, perilaku dosanya sama. Orang awam
melakukan itu karena dia awam, maka bobot dosanya nggak terlalu besar dibandingkan orang yang udah tahu. Makanya hati-hati, orang yang udah tahu dia melakukan dosa, bobot dosanya lebih gede, lebih berat dibandingkan orang awam. Itu yang pertama. Bobot dosa seseorang ya tergantung 4 hal. Yang pertama, tergantung siapa pelakunya, awamkah atau alimkah. Yang kedua, bobot dosa akan bisa menjadi besar atau kecil tergantung kepada siapa kita bikin dosa ini, membuat dosa ini. Dosa kepada manusia kah? Atau dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kesyirikan? Maka hati-hati. Dosa kesyirikan ini dosa yang kagak ada ampunannya. Kalau tadi dikisahkan tentang wanita kotor itu yang pada akhirnya mendapat ampunan, masih peluang tuh dosa-dosa yang kabair dapat ampunan dari Allah, masih ada peluang besar dapat maghfirah dari Allah. Tapi dosa kesyirikan nih yang berkaitan tentang bagaimana menyekutukan Allah, kita berdosa di hadapan Allah dengan menyekutukan Allah, ini udah nggak ada ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Maka poin yang kedua penting jemaah, perhatikan kepada siapa kita bikin dosa. Yang ketiga, bobot dosa itu bisa berubah jadi besar ataupun kecil tergantung di mana kita melakukan dosa itu. Melakukan dosa di tempat suci beda bobotnya dibandingkan melakukan dosa di tempat-tempat yang luar kesucian, masjid misalkan. Di masjid dia melakukan dosa lebih gede dosanya. Ya. Dan yang keempat, bobot dosa itu tergantung ya kapan waktu ngerjain dosanya. Makanya ini hati-hati. Dosa di bulan Ramadan, kita melakukan dosa di bulan Ramadan, dosanya lebih gede. Bulan udah suci, bulan udah kondusif untuk ibadah, masih juga bermaksiat, bobot dosanya beda. Ada 4 bulan haram yang disebut arba'atun hurum, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Rajab. Kenapa bulan haram? Disebutnya bulan terhormat, di mana ketika orang melakukan dosa di bulan-bulan haram ini beda bobot dosanya dibandingkan di waktu-waktu lain. Makanya ini bagian dari hal yang bisa mempengaruhi tingkat bobot dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita ya dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya maaf, masih ingat gak tentang wanita penyiksa binatang? Di zaman Nabi itu ada wanita penyiksa binatang yang dia miara binatang tapi kagak dikasih makan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu wanita langsung sama Nabi divonis hiya finnar, itu wanita penghuni neraka. Nabi langsung yang mengatakan hiya finnar. Kalau kita nggak bisa memvonis orang ya. Tapi kalau Nabi, karena ini wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak ada perkataan Nabi ya yang berasal dari hawa nafsu, nggak ada. Semua wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hadis beliau itu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau mengatakan ini orang penghuni neraka, itu memang udah keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wanita melakukan apa? Amal yang mungkin dianggapnya sepele, menyiksa binatang. Nyiksanya kagak apa? Kagak dikasih makan sampai kurus, sampai dia mati. Mungkin dianggapnya kecil sepele, tapi mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Ya, bahkan di Indonesia aja Pak. Searching video penyiksaan binatang. Konten kreatornya, produsen yang paling terbesar dan terbanyak itu adalah berasal dari Indonesia. Ada marketplace seperti tempat jual beli video-video, konten-konten gitu. Tapi ini konten-konten yang sifatnya memang terlarang. Itu dijual beli di negara-negara barat. Ternyata ada orang yang hobi mengkoleksi video-video penyiksaan.
Video-video penyiksaan itu mereka ketika melihat ada makhluk Allah disiksa, itu ada sensasi tersendiri. Dan itu laku. Satu videonya dihargain 300.000 sampai 500.000. Dan produsen yang paling banyak dari Indonesia. Dibuka di CNN Indonesia, di Kompas, sudah banyak beritanya. Dan lagi diusut. Ini sudah berapa tahun yang lalu. Penyiksaannya sadis-sadis ya, ada yang memasukkan kucing ke air yang mendidih sampai hidup-hidup, macam-macam. Dianggapnya cuma hal yang biasa. Itu kan kucing. Alhamdulillah. Ya, kucing. Makanya alhamdulillah sekarang sudah banyak tuh pet shop ya. Penjual-penjual apa namanya makanan-makanan binatang piaraan gitu ya. Ya. Ini bagian dari cara kita untuk memuliakan makhluk Allah yang lain. Kepada makhluk Allah bernama kucing aja kita mendapat pahala, apalagi kepada manusia, gitu. Apalagi kepada manusia. Ketika kita memberikan makan minum kepada manusia, ini pahalanya luar biasa. Tadi hadis yang tadi jamaah, tadi tentang hadis yang wanita yang memberi minum seekor anjing. Itu para ulama memberikan juga pelajaran tentang bagaimana keutamaan sedekah air minum. Makanya alhamdulillah nih di masjid kita tuh nggak kurang-kurang air minum tuh, selalu ada yang ngalir tuh. Kalau taraweh apalagi imamnya dikasih 3 botol ya kan, ya, tahu tuh jamaah masjidnya, pengurus masjidnya udah paham bener kalau imam tuh butuh buat minum ya kan. Itu yang nyumbang air, emang pahalanya gede banget tuh. Memberi minum sedekah yang terbesar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang itu mewakafkan, sengaja mewakafkan sumur. Utsman bin Affan kan wakafnya sumur tuh. Sumurnya diwakafkan untuk minum umat, nah, minum manusia yang lain. Jamaah-jamaah sampai sekarang, masya Allah. Nah, kepada seekor anjing aja dapat pahala, apalagi kepada manusia. Sama, ya, menyiksa binatang aja berdosa, apalagi menyiksa manusia. Menyiksa anak sendiri misalkan gitu. Kemarin juga ada video viral, ada seorang bapak yang nyiksa anaknya gara-gara nggak pulang-pulang dipukulin dengan cara yang masya Allah, nggak manusiawi. Aduh, lihatnya nggak tega juga tuh. Macem-macem zaman sekarang tuh macem-macem jamaah. Apalagi sekarang banyak anak-anak muda, anak yang masih bocil-bocil, ya masih di bawah usia 17 tahun, usia SMP udah jadi apa ya? Udah jadi gangster. Perilaku-perilaku kalau di Jogja namanya ya istilahnya orang nyebutnya apa? Kelitih. Ya, suka melakukan kekerasan di jalan dengan segerombol orang. Orang lagi lewat nggak punya salah apa-apa, ya dibacokin, di macam-macam, masya Allah. Itu macam-macam banget jamaah. Itu kesalahan-kesalahan yang kecil aja bobot dosanya bisa jadi gede yang bikin orang jadi masuk neraka. Apalagi hal-hal yang sifatnya menyiksa orang, menzalimi manusia, menzalimi orang tua. Jangan pernah meremehkan dosa walaupun kecil. Dan yang ketiga, syuruk yang berapa syuruk? Udah ya? Udah syuruk? Sebentar ya, dua lagi saya cepetin. Akhfa ijabatahu fi da'watih. Allah merahasiakan ya ijabah doanya itu. Ijabah doa siapa yang bakal diterima oleh Allah? Siapa doa yang bakal diijabah oleh Allah? Nggak ada yang tahu. Doa mana? Doa siapa? Nggak ada yang pernah tahu di antara kita. Apakah doanya para ustadz, kiai, para ulama, habaib, atau doa orang-orang yang kecil? Doa orang-orang yang nggak terpandang, doa orang-orang yang nggak pernah muncul, tapi ketika berdoa dia langsung menggetarkan arsy Allah. Atau jangan-jangan doa para ibu yang tulus bangun di tengah malam mendoakan anak-anak, mendoakan suaminya biar diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar perjalanannya, pekerjaan. Jangan pernah meremehin doa istri kita, jangan pernah meremehkan doa anak-anak kita. Saya ingetin lagi jamaah, waktu Habib Ali Al-Jufri ngadain pengajian, beliau nih, kayak gini nih, beliau ceritanya pas hampir selesai pengajian mimpin doa, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Tiba-tiba ada anak kecil lewat.
Anak kecil usia sekitar 5 tahun, diri ngeliatin Habib gitu, ya kan? Beliau memberhentikan doanya bukan pengen negor ke anak, sengaja manggil, sini sebentar. Ngapain manggil? Minta kepada anak itu untuk ngucapin amin, amin, amin. Bilang amin ya, ya, amin, amin, amin. Anak itu pun nurutin, ikutin amin. Selesai, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa tadi saya sengaja manggil anak ini untuk ucapin amin? Karena saya yakin, ya, saya yakin doa anak ini lebih didengar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersihnya hati dia dibandingkan kita yang udah tua. Kita ini udah tua, udah banyak salahnya, udah banyak kotoran hati kita, udah banyak perasaan-perasaan riaknya, ujubnya, bangganya, takaburnya, sombongnya, udah banyak. Sedang anak ini nggak tahu apa-apa itu, masih sangat polos. Aminnya anak ini boleh jadi lebih didengar dari sisi Allah, maka saya minta biar anak ini mengaminkan doa-doa saya. Nggak ada yang di antara kita tahu siapa di antara kita yang doanya bakal dikabulkan sama Allah. Jangan-jangan cucu kita ngedoain kita tuh yang bikin kita sampai sekarang sehat. Jangan-jangan cucu kita yang doain kita biar panjang umur, yang bikin kita sekarang sampai bisa stay di masjid ini. Doa dari cucu kita yang masih polos-polos. Apalagi bulan Ramadan, menjelang berbuka, kumpul sebentar. Waktu yang sangat mustajab berdoa kepada Allah. Terus titipin sengaja. Nah, doain abi, doain umi, cucu doain kakek. Kalau misalkan ketemu sama cucunya, minta doa sama mereka. Jangan cuma kita mendoakan diri kita sendiri, mengandelin doa sendiri. Kita butuh doa-doa mereka juga. Ketika ada seorang ulama yang berdoa, kita serius mengaminkan. Ya, ketika seorang kiai berdoa, kita serius mengaminkan. Tapi kalau mereka yang berdoa, kita mungkin menganggapnya remeh, menganggapnya biasa doa yang orang-orang yang awam kayak gini. Jangan-jangan doa mereka yang tulus itulah yang akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita, jemaah. Doa-doa orang yang kecil, yang di pinggir jalan, yang ketika diberikan sedekah dengan tulusnya, doanya Masya Allah, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, rezeki yang halal, mudah urusan, dengan tulus mereka doain itu. Jangan pernah meremehkan doa dari siapapun, termasuk dari anak-anak. Bisa jadi seseorang yang kusut, penampilannya nggak meyakinkan, jika datang mengetuk pintu banyak orang yang menolak dia untuk masuk, ditolak di mana-mana. Namun jika dia bersumpah, jika dia mengadu kepada Allah, Allah mengabulkan doanya. Dalam hadis riwayat Muslim disampaikan tentang bagaimana orang-orang yang dianggap kecil ini yang ternyata lebih didengar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hati-hati dengan doa orang-orang yang merasa dizolimi, itu akan bakal menggetarkan arsy-Nya Allah. Di bulan Ramadan, syahrul doa, manfaatin doa-doa kita. Hajat-hajat, udah banyak testimoni jamaah orang yang terkabul hajatnya saat dia memfokuskan diri berdoa di bulan Ramadan, khususnya di dua waktu yang pertama menjelang berbuka sama waktu pas sebelum subuh, pas lagi imsak kita banyakin doa tuh, Masya Allah, itu mustajab banget. Banyak testimoninya, orang banyak yang dikabulkan hajat-hajatnya, keinginannya, memanfaatkan waktu tersebut. Ketika kita berbondong-bondong pengen masuk raudhah karpet hijau, biar bisa berdoa dengan khusyuk, tetap kita yakin di situ tempat yang mustajab berdoa. Berebutan antri jam 2 malam pun nggak masalah. Di depan multazam kita pengen berdoa kepada Allah, antri dorong-dorongan. Ada tempat yang mustajab. Kita saat ini memang tidak perlu ke sana. Ya, kalaupun ke sana alhamdulillah Allah kasih rezeki, keutamaan yang luar biasa, tempat yang luar biasa, waktu yang luar biasa. Pun kalau nggak sempat ke sana, manfaatin tempat di sini, di rumah kita, di masjid kita, di waktu yang mustajab di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, akhfa waliyuhu fi ibadih. Allah merahasiakan wali-walinya, kekasih-kekasihnya
siapa di antara hamba-hamba yang Allah pilih menjadi kekasih-kekasih Allah. Belum tentu orang yang ceramah kayak gini yang dianggap oleh Allah sebagai walinya. Jangan-jangan orang yang nggak pernah muncul jamaah, tapi sangat ikhlas mengajarkan alif-alifan di kampung-kampung, ngajarin anak-anak dengan tulus ikhlas. Atau jangan-jangan seseorang yang tiap hari ngurusin bagaimana kebersihan masjid terjamin. Di zaman Nabi ada seorang nenek-nenek tua bernama Ummu Mahjan radhiyallahu anha. Ummu Mahjan minta izin kepada Nabi karena beliau tahu usianya ini udah nggak memungkinkan melakukan kontribusi yang berat-berat banget. Udah nggak bisa ngapa-ngapain selain apa? Nyapu, bisanya nyapu. Minta izin untuk bisa kontribusi apapun yang bisa dikontribusikan. Minta izin di tukang sapu. Tukang sapunya Masjid Nabawi. Dirapihin, disapuin. Kotoran-kotoran dipinggirkan, dibuang segala macam. Rapi. Qadarullah, ternyata umurnya gak panjang. Setelah dia berdedikasi di Masjid Nabawi, Allah panggil. Allah jadikan dia meninggal dalam keadaan baik. Di malam hari para sahabat segera mengurus jenazahnya. Belum sempat dikasih tahu kepada Nabi. Karena Nabi saat itu sudah tertidur, sudah istirahat. Nganggapnya yang lainnya mungkin ini bukan orang yang spesial banget. Makanya Nabi nggak dibangunin, nggak diinformasikan. Karena taunya apa? Besok-besok bisa dikasih tahu. Mungkin yang meninggal sekelas Abu Bakar, Umar, pasti langsung dikasih tahu. Tapi ini kan nganggapnya apa? Nganggapnya cuman nenek-nenek merebut masjid. Dianggapnya sepele. Tapi ketika Nabi tahu besok harinya, beliau benar-benar terpukul sedih mendengar kabarnya. Beliau sedih ketika mengetahui seorang Ummu Mahjan yang berkontribusi untuk Masjid Nabawi dipanggil oleh Allah, dan beliau langsung menyegerakan dirinya ziarah, mengangkat kedua tangannya berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sampaikan, kubur ini menjadi terang benderang. Kubur ini menjadi terang benderang dengan cahaya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan. Jangan-jangan mereka itulah yang apa? Yang menjadi wali-wali Allah. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus mendedikasikan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, 4 nasihat dari Amirul Mukminin ini tentang rahasia-rahasia. Yang pertama, Allah merahasiakan keridhaannya terhadap amal-amal soleh mana yang kita kerjakan. Maka kerjakan terus amal kebaikan-kebaikan kita walaupun kecil, terus konsisten. Yang kedua, Allah rahasiakan kemarahannya, kemurkaannya terletak di maksiat mana, maka jangan pernah meremehkan maksiat walaupun kecil. Yang ketiga, Allah merahasiakan doa siapa yang bakal diijabah, jangan pernah meremehkan doa walaupun doa dari anak-anak kecil. Dan yang terakhir, Allah merahasiakan siapa wali-walinya di antara hamba-hamba Allah, maka jangan pernah meremehkan orang yang kecil, orang yang tersembunyi, orang yang mungkin dianggap sebelah mata. Jangan-jangan mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah. Dan saya hakul yakin ada di Masjid Al-Hidayah yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang doa-doanya mustajab, yang doa-doanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah, mohon maaf jika ada kekurangan dan mungkin kelamaannya lewat beberapa menit ceramahnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.